Welcome to my channel Juragan Sains. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8, yaitu bab 3 tentang usaha, energi, dan pesawat sederhana part 2. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan alat mekanik yang bisa mengubah arah atau besaran dari sebuah gaya. Lebih simpelnya, pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha atau pekerjaan. Beberapa manfaat dari pesawat sederhana antara lain: 1. Pesawat sederhana dapat meningkatkan besar gaya angkat atau dorong pada suatu objek. Contohnya adalah tuas atau pengungkit. Yang kedua, pesawat sederhana dapat meningkatkan jarak untuk gaya dapat bekerja. Contohnya bidang miring. Nomor 3, pesawat sederhana dapat mengubah arah gaya yang bekerja. Contohnya adalah kapak kayu. Macam-macam pesawat sederhana. Yang pertama ada katrol, kedua roda berporos, ketiga bidang miring, dan keempat adalah pengungkit atau tuas. Yang pertama adalah katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Katrol ini biasanya digunakan untuk menarik atau mengangkat benda yang berukuran berat. Rumus katrol yaitu W per F sama dengan LK per LB, di mana W itu berat beban, satuannya Newton, F itu gaya kuasa, satuannya Newton, LK lengan kuasa atau panjang tali kuasa, satuannya meter, dan LB adalah lengan beban atau panjang tali beban, satuannya meter. Sedangkan keundungan mekanisnya sama dengan LK per LB, di mana LK itu lengan kuasa dan LB lengan beban. Katrol terdiri atas 3 macam, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Gambarnya seperti kalian lihat di slide berikut. Yang pertama, katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Pada katrol tetap, gaya kuasa yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya. Hal ini yang menyebabkan keuntungan mekanis katrol tetap bernilai 1. Katrol tetap biasanya ditemukan pada tiang bendera dan sumur timba. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa katrol tetap F sama dengan W, yaitu gaya kuasanya sama dengan berat benda atau berat bebannya. Keuntungan katrol tetap itu ialah selalu 1. Untuk contoh soal, jika massa benda 50 kg diletakkan pada katrol tetap, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Hitung pula keundungan mekanisnya. Nah, karena pada soal ini beratnya belum diketahui, maka kita harus menghitung beratnya terlebih dahulu. Rumus berat yaitu W sama dengan M kali G. W sama dengan 50 kg kali 10 meter per sekon kuadrat. Maka diperoleh beratnya yaitu sebesar 500 Newton. Nah, karena soal ini merupakan katrol tetap, maka besarnya W sama dengan F. Jadi dapat disimpulkan gaya kuasa yang bekerja sebesar 500 Newton. Nah, untuk keundungan mekanisnya, karena ini katrol tetap, maka keundungan mekanisnya sama dengan 1. Nah, jika kalian ingin membuktikan apakah benar keundungan mekanisnya 1, kita bisa menghitung secara manual.
Km sama dengan W per F, yaitu 500 Newton per 500 Newton. Jadi diperoleh Km atau keundungan mekanisnya 1. Jadi sesuai ya, katrol tetap itu keundungan mekanisnya selalu 1. Yang kedua, katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Pada katrol jenis ini, gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik bebannya bernilai setengah dari berat bebannya. Oleh karena itu, keundungan mekanis katrol bebas bernilai 2. Katrol bebas biasanya ditemukan pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Ya, untuk katrol bebas besarnya F itu sama dengan setengah W. Dan keundungan mekanis khusus katrol bebas itu selalu bernilai 2. Untuk contoh soalnya, jika berat beban 1500 Newton ditarik ke atas dengan menggunakan katrol bebas, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut serta keundungan mekanisnya. Karena katrol bebas maka F sama dengan setengah W. F sama dengan setengah kali 1500 Newton. Hasilnya F sama dengan 750 Newton. Jadi gaya yang digunakan untuk mengangkat sebesar 750 Newton. Untuk keundungan mekanisnya, karena ini merupakan katrol bebas, maka keundungan mekanisnya selalu bernilai 2. Jika kita ingin menghitung manual seperti berikut. Km sama dengan W per F sama dengan 1500 bagi 750 diperoleh nilai 2. Yang ketiga adalah katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang keduanya dihubungkan dengan tali. Keundungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali atau jumlah roda katrol yang digunakan untuk mengangkat benda tersebut. Katrol majemuk sering digunakan dalam bidang industri, yaitu membantu untuk mengangkat alat-alat yang berat. Untuk katrol majemuk itu F sama dengan 1/N W, di mana N itu adalah jumlah tali atau roda pada katrol. Untuk keundungan mekanis khusus katrol majemuk yaitu sebesar N atau sesuai dengan jumlah tali atau roda katrol yang digunakan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal. Sebuah benda dengan berat 2000 Newton ditarik ke atas dengan menggunakan katrol majemuk yang terdiri atas 4 roda katrol. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut serta keundungan mekanisnya. Nah, untuk katrol majemuk ini F sama dengan 1/N W. Nah, karena pada soal ini jumlah roda katrolnya berjumlah 4, maka kita tulis N sama dengan 4. Selanjutnya F sama dengan 1/4 W. F sama dengan 1/4 kali 2000 Newton. Maka hasilnya F atau gayanya sebesar 500 Newton. Untuk keundungan mekanis, karena nilai N sama dengan 4, maka keundungan mekanisnya juga bernilai 4. Jika kita ingin menghitung manual seperti berikut. Km sama dengan W per F. Km sama dengan 2000 bagi 500, hasilnya 4. Roda berporos. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah roda yang berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda berporos berfungsi untuk memudahkan gerak, meningkatkan kecepatan, dan memperbesar gaya. Beberapa benda yang memanfaatkan prinsip roda berporos diantaranya adalah sepeda, mobil, kursi roda, sepatu roda, gerinda, dan sebagainya. Gambarnya seperti berikut. Rumus roda berporos. Km sama dengan R besar per R kecil, di mana R besar itu adalah jari-jari roda besar, R kecil jari-jari roda kecil, atau Km sama dengan G1 per G2,
di mana G1 itu jumlah gigi roda besar dan G2 jumlah gigi roda kecil. Untuk lebih memahami, mari kita ke contoh soalnya saja. Roda bergerigi 18 buah menggerakkan roda lain yang jumlah geriginya 54 buah. Tentukan keuntungan mekanis roda berporos tersebut. Km sama dengan G1 per G2. Km sama dengan 54 bagi 18. Maka Km atau keuntungan mekanis dari soal ini adalah bernilai 3. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.